Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan analisis korelasi dengan menggunakan software Stata. Ada 3 tools yang akan kita gunakan dan akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah melakukan analisis dengan Pearson correlation, di mana alat analisis ini digunakan pada skala data yang bersifat data rasio atau data interval. Ini adalah rumus manualnya. Tujuan akhirnya adalah kita mencari nilai R atau nilai korelasi, dan itu nanti akan kita temukan bagaimana korelasinya, baik sifat hubungannya positif atau negatif maupun erat dan tidaknya hubungan itu. Ada beberapa asumsi yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah untuk menggunakan Pearson correlation, data perlu berdistribusi normal, kemudian tidak terdapat data outlier atau data ekstrim, dan hubungannya bersifat linear. H0 yang kita rumuskan adalah kedua variabel saling independen, dan hipotesis alternatifnya adalah kedua variabel saling berhubungan. Data yang akan kita gunakan untuk memberikan contoh analisis menggunakan Pearson correlation ini adalah data economics yang dapat diunduh pada link yang sebelumnya sudah disampaikan dan kita sampaikan juga pada catatan. Dan pertanyaan untuk analisis ini adalah apakah terdapat hubungan dan bagaimana arah hubungan antara variabel lama sakit, pendidikan, dan tingkat pendapatan. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel di atas, dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan signifikan antar beberapa variabel tersebut. Perintah yang digunakan adalah PWCORR dan diikuti dengan variabel. Dan penambahan sig ini digunakan untuk menunjukkan nilai p-value. Kita praktekkan. Data yang kita gunakan adalah data ekonomik. Kita buka datanya terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat dengan cara melihat deskripsi datanya bahwa ada beberapa variabel di sini, yaitu ada 20 variabel, tapi yang akan kita analisis tidak semuanya ya, hanya sekitar 3. Di sini sesuai dengan permintaan tadi dan yang akan kita berikan contohnya, kita akan melakukan analisis bagaimana hubungan antara lama sakit, tingkat pendapatan, dan edukasi atau lama pendidikannya. Kita bisa pastikan kembali bahwa alat uji yang kita akan gunakan adalah sudah tepat, di mana 3 variabel yang akan kita analisis adalah data yang bersifat atau memiliki skala rasio, yaitu lama sakit, kemudian lama pendidikan, dan tingkat pendapatan. Sesuai dengan asumsi yang dibutuhkan untuk analisis korelasi ini, yaitu correlation Pearson, adalah pertama, data yang akan kita analisis tidak boleh memiliki data yang bersifat outlier, kemudian memenuhi asumsi bahwa data tersebut terdistribusi normal. Tetapi 2 hal tersebut kita lewati terlebih dahulu, kita abaikan terlebih dahulu, kita langsung melakukan analisis correlation Pearson. Pembahasan tentang normality testing, kemudian melihat data ekstrim akan kita sampaikan pada video yang lain. Perintah untuk melakukan analisis korelasi, khususnya correlation Pearson, adalah PWCORR diikuti dengan nama variabel yang
akan kita analisis, yaitu lama sakit, eduk, dan link. Link di sini yang saya gunakan adalah logaritma pendapatan, ya. Kita juga bisa menganalisis pendapatan yang belum ditransformasi dalam bentuk logaritma natural. Kita akan mencoba melakukan analisis pada lama sakit, kemudian edukasi, dan pendapatan yang belum ditransformasi dalam logaritma natural, ya. Kita menggunakan income. Kita execute saja langsung dan kita lihat hasilnya. Di sini yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara variabel ini ditunjukkan dengan nilai koefisien dan sifat hubungannya. Yang pertama adalah nilai koefisien. Di sini ada yang negatif dan ada yang tidak ada tandanya. Tidak ada tandanya ini artinya positif, bahwa hubungan antara, saya contohkan edukasi dengan lama sakit, ya, bahwa edukasi dengan lama sakit memiliki hubungan negatif, di mana ketika edukasinya naik, lama sakitnya turun. Demikian juga pada income dan lama sakit, itu memiliki hubungan negatif, di mana ketika lama sakit bertambah maka income-nya ini berkurang. Dan kemudian hubungan edukasi dengan income ini memiliki hubungan positif, di mana ketika income-nya naik maka ketika edukasinya naik maka income-nya itu umumnya juga akan naik, ya. Kemudian untuk melihat erat atau tidaknya hubungan tersebut, kita bisa melihat dari nilai p-value. Nilai p-value dalam stata ini kita tinggal menambahkan notasi sig atau SIG. Kita execute saja. Akan muncul satu angka kembali di bawah nilai koefisien, di mana nilai ini adalah nilai p-value. Kalau nilai p-value-nya itu seperti ini, yaitu 0,0 sekian seperti ini, artinya bahwa hubungan antara lama sakit dengan variabel yang kita observasi, misalkan dengan income, nilai p-value-nya adalah di bawah 0,01. Maka hubungan antara lama sakit dengan tingkat pendapatan atau income ini adalah erat atau signifikan. Nah, di sini kebetulan semua hubungannya adalah signifikan. Kita akan coba interpretasikan secara lebih berurutan. Yang pertama tentang hubungan lama sakit dengan income. Di sini menunjukkan nilai minus 0,0427. Yang kita interpretasikan adalah nilai yang 0, ya, bukan 1, karena di sini 1 ini menunjukkan hubungan antara variabel yang sama, sehingga tidak perlu kita interpretasikan. Yang pertama, banyaknya jumlah tidak masuk kantor, yaitu variabel lama sakit memiliki hubungan yang negatif dengan jumlah pendapatan atau income. Artinya ketika lama sakit itu bertambah atau semakin lama sakitnya atau semakin banyak tidak masuknya, maka pendapatan yang diterima ini semakin berkurang, di mana kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang signifikan atau erat, yang ditunjukkan dari mana? Dari nilai p-value-nya kurang dari 0,01, ya. Kita sudah tahu bahwa p-value dalam sosial ekonomi kita bisa menggunakan 0,01, 0,05 atau 0,1. Kemudian yang kedua, hubungan antara lama sekolah dengan tingkat pendapatan atau eduk dengan income, di mana kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif, ya. Artinya semakin lama seseorang menempuh pendidikan, maka berdasarkan data ini tingkat pendapatannya itu akan semakin
meningkat dan kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang erat atau signifikan dengan nilai p-value kurang dari 0,01. Yang ketiga, hubungan eduk dengan lama sakit. Ini secara statistik menunjukkan hubungan yang negatif. Selanjutnya, kalau analisis dilakukan pada dua variabel saja, misalkan pada lama sakit dengan income, maka nilai koefisien dan nilai p-value juga tidak berubah ya, di mana hubungan income dengan lama sakit ketika kita menggunakan tiga variabel pada analisis korelasi ini menunjukkan minus 0,0427. Ini sama dengan analisis menggunakan dua variabel dan termasuk nilai p-value-nya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tools analisis korelasi berikutnya, yaitu Spearman Correlation, di mana tools ini digunakan untuk melakukan analisis korelasi khusus pada data yang berskala ordinal atau peringkat, tetapi juga bisa digunakan untuk data yang berskala rasio maupun interval yang datanya tidak berdistribusi normal. Di sini dapat dilihat cara perhitungannya yang dilakukan secara manual. Tujuan adalah mencari nilai R. Asumsinya hubungan yang dianalisis ini adalah bersifat linear dan tidak terdapat data outlier, tetapi bisa digunakan untuk data yang distribusinya tidak normal. Data yang digunakan masih sama, yaitu data ekonomik yang akan kita contohkan. Pertanyaannya adalah apakah terdapat hubungan dan bagaimana hubungan atau arah hubungan antara variabel yang tadi sebelumnya kita teliti, yaitu lama sakit, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antar variabel tersebut, dan hipotesis alternatifnya adalah terdapat hubungan signifikan antar variabel. Perintah yang digunakan adalah Spearman, lama sakit, dan diikuti variabel lainnya yang akan kita analisis, diikuti dengan notasi stats yang nanti akan menunjukkan koefisien korelasi, yaitu arah hubungannya yang diketikkan yang ditujukan dengan rho ya, dan P itu adalah nanti akan menunjukkan nilai p-value. Mari kita praktekkan. Perintah yang digunakan adalah Spearman, kemudian diikuti dengan nama variabelnya, yaitu yang akan kita analisis adalah lama sakit, kemudian eduk, dan income, dan diikuti dengan notasi stats, rho, dan P. Kita enter. Di sini ditunjukkan bahwa terdapat 4.487 observasi, di mana pada setiap variabelnya dapat diketahui bagaimana sifat hubungannya. Yang pertama, income terhadap lama sakit di sini memiliki hubungan negatif, sama seperti hasil analisis sebelumnya dengan menggunakan correlation Bayesian, dan termasuk hubungan eduk dengan lama sakit dan eduk dengan income. Interpretasi secara berurutan tentang analisis Spearman Correlation ini dapat kita tunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara lama sakit dengan income, di mana keduanya memiliki hubungan negatif. Artinya ketika lama sakit itu semakin bertambah atau semakin banyak, maka pendapatannya akan semakin kecil, dan keduanya memiliki hubungan erat atau signifikan. Yang kedua, hubungan antara eduk atau lama sekolah dengan tingkat pendapatan itu memiliki hubungan yang positif. Artinya semakin lama seseorang itu menempuh pendidikan, maka berdasarkan data ini pendapatannya akan semakin meningkat, di mana kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif signifikan dengan nilai p-value 0,01. Terakhir, hubungan antara eduk dengan lama sakit yang bersifat negatif. Artinya ketika pendidikan seseorang itu ditempuh semakin lama, maka lama sakitnya itu berkurang, di mana kedua
variabel tersebut memiliki hubungan yang juga erat atau signifikan dengan nilai p-value kurang dari 0,01. Analisis korelasi yang ketiga yang akan kita bahas adalah chi-square test, di mana analisis korelasi ini dikhususkan untuk melakukan analisis dengan data yang memiliki skala nominal. Ini adalah rumus manualnya. Data yang digunakan adalah data nominal atau data kategorikal. Asumsi yang perlu dipenuhi dalam analisis chi-square ini adalah bahwa analisis ini hanya digunakan untuk melihat hubungan dua variabel yang memiliki skala nominal atau kategorikal. Jika salah satu variabel itu tidak berskala nominal, maka metode ini tidak dapat digunakan. Hipotesis nolnya, kedua variabel itu saling independen atau tidak berhubungan. Hipotesis alternatifnya adalah kedua variabel saling berhubungan. Data yang kita gunakan adalah data economics, masih seperti itu. Dan di sini kita akan melakukan analisis atas pertanyaan penelitian, apakah terdapat hubungan dan bagaimana arah hubungannya antara status merokok dengan pernikahan, di mana hipotesis nolnya adalah tidak terdapat hubungan yang signifikan antar variabel tersebut, yaitu status merokok dan pernikahan, dan hipotesis alternatifnya terdapat hubungan yang signifikan antara status merokok dengan pernikahan. Perintah yang digunakan adalah tab, ya ini sama seperti meminta tabulasi data ya. Untuk smoke dan merit, ini variabelnya yang digunakan dengan menambahkan opsi chi-square. Mari kita praktekkan. Perintah yang digunakan adalah tab diikuti dengan variabel yang akan kita analisis. Perlu diingat kembali bahwa variabel yang dianalisis dengan menggunakan chi-square ini adalah variabel yang memiliki skala nominal atau kategori, yaitu status merokok dan status perkawinan. Tab diikuti oleh variabel dan diikuti dengan notasi chi-square. Kita enter. Dan hasilnya di sini yang dapat ditunjukkan, yang pertama adalah kaitannya sama statistik deskriptifnya dulu, bahwa angka di atas di sini menunjukkan 130 ini menunjukkan bahwa jumlah responden yang memiliki status tidak menikah atau 0 dan tidak berstatus sebagai perokok adalah 130. Dan yang lain, misalkan di sini kita lihat 835, ini adalah jumlah responden yang tidak menikah dan merokok. Di sini yang lain, ya ada 1 dan 1. Di sini adalah jumlah responden yang menikah dan merokok. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa responden dalam data survei ini yang paling banyak adalah data responden yang menikah dan merokok, yaitu sebanyak 4.000 responden ya. Totalnya 6.135. Nah, sekarang bagaimana hubungannya? Kita melihat dari nilai probabilitasnya atau p-value-nya, yaitu di sini diketahui 0,281. Sebagaimana kita ketahui, kita menggunakan alfa sebesar 5%, maka nilai ini di atas 0,05. Artinya hubungan antara status merokok dengan status menikah adalah bersifat independen, atau antara status merokok dengan status pernikahan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Terima kasih.